Selamat malam, perkenalkan nama saya Iwayan Antoni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses keperawatan kritis. Proses keperawatan memberikan suatu pendekatan yang sistematis. Pada keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Perawatan kritikal adalah suatu bidang yang memerlukan perawatan pasien yang berkualitas tinggi dan komprehensif. Untuk pasien yang kritis, waktu adalah vital. Proses keperawatan memberikan suatu pendekatan yang sistematis, di mana perawat kritis dapat mengevaluasi masalah pasien dengan cepat. Proses keperawatan adalah susunan metode pemecahan masalah yang meliputi pengkajian atau observasi, analisa, perencanaan atau intervensi, tindakan atau implementasi, dan evaluasi. The American Association of Critical Careness atau ACCN menyusun standar proses keperawatan sebagai asuhan keperawatan kritikal. Standar proses ACCN keperawatan kritis harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sebagai berikut. Yang pertama, data akan dikumpulkan secara terus-menerus pada semua pasien yang sakit kritis dimanapun tempatnya. Yang kedua, identifikasi masalah atau kebutuhan pasien dan prioritas harus didasarkan pada data yang dikumpulkan. Yang ketiga, rencana asuhan keperawatan yang harus diformulasikan. Yang keempat, rencana asuhan keperawatan harus diimplementasikan menurut prioritas dari identifikasi masalah atau kebutuhan. Yang kelima, hasil dari asuhan keperawatan harus dievaluasi secara terus-menerus. Baiklah, selanjutnya pengkajian. Komponen kunci dan fondasi proses keperawatan ini juga merupakan pengkajian, membuat data dasar, dan merupakan sebuah proses dinamis yang mendalam, memungkinkan perawatan kritis untuk mendeteksi perubahan secara cepat, untuk melakukan intervensi dini dan melakukan asuhan keperawatan. Di sini terdapat 3 fase untuk pengkajian. Fase yang pertama, pengkajian awal. Pengkajian ini dibuat dengan cepat selama pertemuan pertama dengan pasien yang meliputi pengkajian ABC atau airway, breathing, dan circulation. Yang kedua, pengkajian dasar. Pengkajian lengkap ini dilakukan pada pasien di mana semua sistem yang dikaji. Pengkajian yang ketiga, pengkajian terus-menerus. Pengkajian ulang dilakukan secara terus-menerus untuk kebutuhan pada status perubahan pasien yang mengalami sakit kritis. Terdapat bermacam-macam tipe pendekatan pada pengkajian yang dilakukan. Terdapat juga 2 pendekatan yang paling penting digunakan, yaitu pendekatan dari kepala ke kaki atau head to toe dan pendekatan sistem tubuh. Selanjutnya B, riwayat keperawatan. Riwayat keperawatan di sini terdiri atas 2 data subjektif yang memasukkan pandangan pribadi pasien terhadap masalahnya sendiri. Riwayat ini secara khusus diambil dengan cara wawancara. Dengan riwayat memerlukan proses yang harus dimodifikasi untuk menemukan defisit pasien sakit kritis. Yang ketiga, selanjutnya C, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik di sini dapat menghasilkan data objektif lain dari pengukuran di tempat tidur seperti alat pengawasan, pemeriksaan laboratorium, dan prosedur diagnosis, dan pemeriksaan radiografi melalui inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Selanjutnya D, analisa. Pada saat ini data dikumpulkan, data dianalisa secara pengkajian data dasar, masalah yang aktual, potensi dan beresiko tinggi diidentifikasi dan diuraikan, membuat prioritas sesuai dengan kebutuhan keperawatan pada pasien kritis. Selanjutnya E, perencanaan. Perencanaan ini dibuat untuk pembuatan tujuan, identifikasi dari tindakan keperawatan yang tepat, dan pernyataan atas hasil yang diharapkan untuk merumuskan rencana keperawatan. Selanjutnya F, implementasi. Pada perencanaan ini dibuat untuk dimasukkan ke dalam tindakan selama fase implementasi. Pada fase ini, kerja aktual dari sebuah proses keperawatan. Selanjutnya, evaluasi. Suatu perbandingan antara hasil
yang aktual pada pasien dan hal yang diharapkan terjadi dalam fase evaluasi. Pada fase ini menunjukkan pentingnya modifikasi dalam rencana keperawatan. Pada pengkajian ulang total dapat teridentifikasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai proses keperawatan kritis. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.